Gantung waris itu jadi supaya dia itu nggak jadi milik siapapun. Sampai kapanpun? Iya. Mungkin suatu hari nanti dia akan bertemu sesuatu yang bisa melepaskan itu dari dia. Apa itu? Bisa berupa mungkin dia diruqyah atau mungkin dia akan lepas energi itu lepas dengan sendirinya seperti itu. Apa yang terjadi jika dia dekat dengan wanita dan serius pacaran? Ada pengaruhnya nggak terhadap Yosi ataupun wanita tersebut? Pengaruhnya adalah ketika dia mulai serius menjalani hubungan itu, dia kehilangan gairahnya. Jadi akhirnya stop. Oke. Setiap kali dia hampir serius, dia selalu stop. Jadi dari Yosinya sebetulnya? Dari Yosinya. Oke. Nah, yang mempengaruhi ini bentuknya seperti apa yang mempengaruhi ini? Ada wujudnya? Iya. Wujudnya itu seperti siluet putih. Siluet putih? Bentuknya seperti manusia. Manusia. Tapi dia berwarna putih. Sudah berapa tahun ini berpengaruh sama atau ada di diri Yosi? Sejak masalah dengan mantannya. Sejak masalah dengan mantannya, artinya 13 tahun yang lalu? Iya. Oke, artinya yang melakukan orang lain terdekat dia? Mungkin mantannya yang menyuruh seseorang. Oh, jadi mantannya menyuruh orang lain? Iya. Lewat perantara untuk melakukan ini sama Yosi? Iya. Artinya mantannya sebetulnya tidak rela putus dari Yosi? Benar. Oke. Dan hal seperti ini tidak bisa hilang dengan sendirinya? Mungkin bisa kalau dia tidak sengaja bertemu dengan makhluk astral lain yang mungkin kasihan dengan dia, kemudian melepaskan kekuatan itu. Bisa jadi. Itu mungkin terjadi. Oke, kenapa Yosi? Nggak apa-apa, Mas. Pernah punya masalah dengan orang lain atau mungkin ada hal yang belum kamu ceritakan tentang mantan kamu tadi? Kalau menurut saya sih, saya nggak tahu ya kalau mantan saya begitu ya. Tapi dia juga sekarang udah nikah ya. Apa masa iya gitu masih melakukan kayak gitu ke saya gitu. Cuman dulu memang awalnya sempat waktu saya kepikiran sih ada yang bilang coba kamu ruqyah deh gitu. Bener. Jadi waktu itu saya 2 kali di ruqyah. Yang pertama itu nggak terjadi apa-apa. Jadi kayaknya saya bilang orang nggak ada apa-apa gitu kan. Terus ada lagi sekali lagi. Jadi orang ini yang mau ruqyah saya memang berpengalaman katanya sampai ke Asia Tenggara ya, Malaysia, Brunei. Akhirnya saya coba gitu. Hasilnya? Dari situ saya diri tubuh saya ini seperti ada yang sosok lain gitu. Saya tertawa-tawa keras gitu ya. Terus dia bilang dia nyuruh pergi sosok itu. Ya udah selesai gitu aja. Cuman saya nanya dia nggak tahu itu siapa gitu. Pokoknya ya ada jin aja gitu. Dia nggak bilang ini yang ngirim ini nggak kayak gitu. Oke. Yang Rudy lihat ada nggak sosok itu di sekitar kita atau di diri Yosi? Saat ini sosok tersebut takut dengan saya. Oke. Karena saya di sini juga tidak sendiri. Saya dengan teman-teman saya yang lain, teman-teman gaib. Untuk saat ini dia tidak ada. Tapi ketika dia berpisah dengan saya, mungkin dia keluar dari studio ini, itu akan menempel lagi. Oke. Arbi, ada hubungan energi nggak dengan 2 wanita yang ada di samping kiri saya? Kalau hubungan energi, ketika dia di masa lalu punya pengalaman yang membuat dia mempunyai kebiasaan buruk di masa sekarang. Pernah ke suatu tempat yang negatif kah? Iya. Seperti apa? Apa Yosi? Ke spa, Mas. Spa? Iya. Itu dulu kan saya masih kerja ya. Jadi saya bukan niat awalnya. Ngapain di situ? Saya ikut aja, karena dulu kan saya marketing ya, jadi saya ikut aja klien gitu ya. Pada saat itu mau pijit nggak gitu kan? Ya udah, saya mau pijit, cuman ya ternyata ada SOP-nya seperti itu gitu. Saya juga awalnya nggak tahu. Apa seperti itu? SOP khusus lah. Diapain? Ya istilahnya tuh kayak. Oh, iya. Oke, hubungannya apa dengan tadi, Rudy? Spa mungkin itu mengubah psikologis dia, gitu. Jadi dia seperti terbiasa dengan sesuatu yang bersifat sementara. Dia tidak ingin dengan ikatan. Itu juga berpengaruh pada psikologisnya, seperti itu. Saya tertarik dengan Nina Mbak yang ini, ya. Sepertinya dari tadi nih, ketika kita membahas tentang spa,
Saya merasakan seperti Hawa pikirannya itu ada sesuatu. Gitu. Apa dia pernah ada di situ? Enggak lah. Saya mau periksa dulu. Oke, boleh? Dia seorang wow. Tahu dari mana dulu itu? Saya merasakan gelombang pikirannya. Jadi ketika kita membahas tentang spa plus, dia itu memikirkan sesuatu yang ya seperti itu. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang untuk membuktikan tentang ini. Ini saya menarik untuk mengulik ini. Mungkin rekan saya Arbi bisa membantu. Oke, silakan Arbi. Boleh? Ini menarik nih soal Boleh di sebelah sana dulu. Tadi yang disebutin sama Rudi emang benar? Ya, mungkin. Bentuk dari kebutuhan mungkin ya? Iya. Mungkin. Aku kesepian kali. Oke. Dia bilang mungkin. Kita lihat apakah betul atau Fokus ke tidak. lilinnya ya. Oke. Fokus ke lilinnya. Oke. Sekarang makin fokus. Ketika saya hitung 1 sampai 5, buat diri Anda semakin rileks. Tarik napas latih dulu. Keluarin lewat mulut. Oke, rileks, lebih tenang, lebih nyaman. Tarik napas lagi. Keluarin lewat mulut. Oke, rileks. Ketika Anda melihat api tersebut, munculkan perasaan ataupun gairah yang sangat besar kembali dalam tubuh Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Entah kenapa gairah tersebut semakin lama semakin muncul, seperti di mana Anda merasakan sesuatu di masa lalu ataupun di masa sekarang. Keinginan ataupun kebutuhan tersebut melalui pikiran dan bahasa tubuh Anda munculkan kembali, semakin lama, semakin besar, semakin muncul, dan biarkan tubuh Anda bergetar dengan sangat hebat. Munculkan kembali perasaan tersebut, semakin lama, semakin muncul, dan biarkan Anda menceritakan apapun yang Anda rasakan, ataupun Anda menceritakan apapun bahasa tubuh Anda ketika ingin menceritakan sesuatu. 1, 2, dan 3. Anda bisa menceritakan sesuatu, biarkan itu menjadi lebih nyata dari sebelumnya. Boleh ditanya sesuatu? Tadi Nina waktu ditanya apa benar yang dikatakan Rudi, kau bilang mungkin. Kamu berbohong atau kamu sebetulnya tidak seperti itu? Iya, aku. Apa? Iya. Kamu adalah? Iya. Kamu sekarang ngerasain apa? Apa yang kamu rasakan sekarang? Gerah. Ya, apa ya? Agak-agak gemeteran sih. Karena apa? Makin ngelihat api tuh makin muncul gairah. Iya. Artinya memang kamu hyper ya? Ya, mungkin karena aku udah lama sendiri kali, Mas. Kamu lihat Yosi? Ya. Suka nggak dengan Yosi? Suka. Apa yang kau bayangkan saat melihat Yosi? Kayaknya dia oke lah. Oke dalam hal? Oke dia. Kenapa Yosi kok kamu kayak menelan ludah gitu? Ya, saya sih sebenarnya sih standar-standar aja sih ya. Cuman belakangan ini memang mungkin karena udah terlalu lama ya. Ya jadinya mungkin bisa dibilang saya juga kali ya. Ini faktor psikologis dia Iya. terganggu gara-gara dia gonta-ganti pacar. Iya. Nah, ketika gonta-ganti pasangan tersebut ngebuat dia tidak puas dengan pasangannya ketika di Iya. masa lalu. Nah, itu ngebuat dia selalu membanding-bandingkan dengan pasangan ini, misal A dengan pasangan B, dan itu selalu berlanjut terus-menerus. Iya. Itu yang terjadi. Makanya yang sekarang dia berusaha untuk memuaskan diri dia sendiri. Kalian ngerasa ada kecocokan nggak antara Yosi dengan Nina nih? Udah mulai tertarik sih. Kak. Mulai tertarik, oke. Awalnya tadi Nina bilang kata Yosi tukang bohong, tukang tipu. Yosi meyakinkan bahwa kamu kalau kenal saya, kamu akan tertarik dengan saya. Sekarang Yosi, kamu tertarik dengan Nina tidak? Secara fisik iya, saya suka. Seksi banget ya. Tipe saya banget sebetulnya ya. Tadi tipe kamu Sasya, sekarang berubah ke Nina ya? Maksudnya lebih ini juga lebih berani ya, Mas. Maksudnya saya suka cewek-cewek agresif gitu. Kamu lebih suka yang berani-berani ya berarti ya? Ya.